Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Indri dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil penjualan kami, yaitu clothing brand Mike Tilak. Next. Berikut nama-nama anggota kelompok kami ada Tamara Putri Siboro, Sela Dara Maulida, Rohima, dan saya sendiri Merlinda Rahmawati. Next. Introducing. Streetwear di Indonesia sedang populer di kalangan muda dengan gaya casual yang tetap fashionable, menawarkan peluang bisnis menguntungkan seiring pertumbuhan pasar fashion yang besar di Asia Tenggara. Dalam pengembangannya, streetwear brand dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan industri fashion Indonesia. Pengenalan budaya streetwear oleh brand lokal tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga dapat menginspirasi generasi muda untuk mendukung produk lokal. Next. Nama brand kami yaitu Mike Tilak. Mike Tilak ini adalah brand fashion lokal yang bergerak pada bidang clothing line, khususnya dalam produksi dan penjualan grafik t-shirt bertema streetwear culture. Brand ini menyasar pasar anak muda yang aktif, kreatif, dan mengikuti tren fashion modern. Next. Terdapat ciri khas pada produk kami. Yang pertama, desainnya unik dan eksklusif. Jadi setiap desain hanya dicetak maksimal 48 pieces. Yang kedua, tema desain beragam, mengangkat filosofi, budaya, dan karakter visual khas anak muda. Yang ketiga, teknik sablon yang berkualitas tinggi. Jadi teknik sablon berkualitas tinggi ini menggunakan plastisol yang dapat menghasilkan yang tahan lama dan detail. Yang keempat, ukuran dan warna bervariasi sesuai pada kebutuhan konsumen. Yang kelima, unisex, jadi dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, target pasar dari Mighty Light ini adalah anak muda berusia dari 17 sampai 30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, itu unisex, khususnya dari kalangan Gen Z dan milenial yang aktif pada media sosial dan mengikuti tren fashion streetwear. Selain menyasar pasar umum di wilayah Jabodetabek dan seluruh Indonesia, Mike Tilek juga menargetkan penjualan kepada teman-teman kantor, teman-teman alumni, serta memperluas jangkauan melalui penjualan online di platform e-commerce dan media sosial. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada bahan baku dan sablon. Nah, bahan baku dari Mighty Light menggunakan bahan cotton combat 20S dan 24S yang nyaman, lembut, dan kuat. Cocok untuk iklim Indonesia. Nah, cotton combat 20S digunakan untuk kaos oversize karena lebih tebal. Sedangkan untuk 20S pada kaos itu sangat standar yang merupakan standar yang ringan. Lalu, untuk hasil cetak desain, digunakan sablon plastisol dan sablon rubber karena keduanya menghasilkan warna yang tajam, tahan lama, dan tidak mudah rusak meski sering dicuci. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada beberapa gambaran produk. Nah, pada slide ini menampilkan beberapa foto produk berupa kaos dengan desain yang berbeda-beda. Nah, kaos-kaos tersebut ditampilkan secara profesional menggunakan hanger dan lighting studio. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran visual nyata tentang produk Mike Tilak. Next. Nah, selanjutnya ada sosial media dan e-commerce. Untuk yang sosial media, kita menampilkan akun Instagram Maitilat yang digunakan untuk branding atau suatu promosi atau pemesanan produk lewat
DM Instagram. Nah, untuk yang sebelah kanan itu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini menampilkan toko di mana platform e-commerce yang digunakan untuk penjualan online, yaitu melalui Tokopedia. Berikut adalah lampiran modal awal dari usaha kami. Jadi bahan produksinya itu ada kaos cotton combat 20S dan 24S. Di sini ada ukuran yang berbeda-beda, ukuran S, M, L, dan XL. Lalu ada sablon depan, sablon belakang, box packaging, stiker poster, hang tag atau label tag, dan neck label tag. Jadi total keseluruhan modal kami yaitu 3.840.000. Nah, penetapan harga. Jadi penetapan harga ini biaya produksi kami bagi 100% dikurang margin keuntungan. Videonya tuh seneng ya. Celana saya kayak gitu. Yang mana Penetapan sih? harganya itu 3.840.000 dibagi 48. Ini hilang udah lama enggak? Selengkar gitu juga. 100% Aku pernah gosok, kurang pernah. 46%, yaitu 80.000 dibagi 54%. Jadi harga yang Celana kami tapi. dapat di sini 148.000, 148.100. Yang kami bulatkan menjadi 150.000. Untuk pendapatan kami belum menjual Keren. banyak dari produk kami. Jadi yang kami dapat penjualan kami hanya 10 pieces baju. Dengan hasil pendapatan 1.500.000. Jadi kami belum mendapatkan keuntungan dari omset penjualan. Jadi kami masih minus 1.980.000. Untuk kesimpulan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, Mighty Luck adalah suatu brand streetwear lokal dengan desain eksklusif dan jumlah produksi terbatas untuk anak muda di Indonesia. Nah, dengan bahan yang berkualitas dan teknik sablon yang tahan lama, Mighty Luck menjawab tren fashion anak muda yang aktif dan kreatif. Melalui penjualan online dan media sosial, brand ini berpotensi berkembang sambil mendukung produk lokal dan membuka peluang usaha bagi generasi muda di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih presentasinya. Kelompok 13 ya. Oke. Betul, Ibu. Kelompok. Oke, ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi ini untuk mengembangkan produk lokal ya. Coba produknya apa saja yang tadi di depan? Lebih ke kaos ya? Iya, Bu. Iya, Bu, ke kaos, Bu. Ya, ya, oke. Ini kaos. Jadi teman-teman ini awalnya beli kaos polosan ya kan ya? Beli kaos polos, Iya, Bu. kemudian disablon. Nah, oke, Iya. untuk beli kaos polos biasanya di mana? Betul. Kita nyari konveksi sih, Bu. Ya, Yang sesuai sama bahan kaos yang kita mau. Nah, biasanya bahan kaos yang kita pakai ini kebetulan emang jarang dicari dari bahan ketebalannya yang sesuai yang kita mau gitu. Waktu itu kita dapat di Bogor, Ibu. Ya. Oke, tentunya kan lebih murah ya kan ya kalau kita belinya di konveksi ya kaos polosan ya. Kemudian kita sablon. Nah, sablonnya itu sesuai dengan permintaan konsumen atau kreativitas sendiri?
kreativitas sendiri, Bu. Oke, kita sendiri ya. Ini dijual berapa? Per kaosnya berapa? Per piece-nya? 150.000, Ibu, per piece. 150.000. Tentunya untungnya banyak ya. Kan kalau dari konveksi nggak sampai segitu lah ya harganya. Iya, Ibu. Luar biasa sekali nih ya. Apalagi kalau desainnya bagus ya. Oke, ini untuk sablonnya kita kerjasama dengan pihak ketiga kan ya, pengusaha sablon kan ya, tidak punya sablon sendiri kan ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Nah, biaya sablonnya itu berapa biasanya per piece per kaos? Itu 10.000 untuk sablon bagian depan, sablon bagian belakang itu 15.000, Ibu. 10.000 untuk depan, 15. Mahal juga ya. Untuk Iya, sablonnya Bu. sendiri ya. Oh, Iya, untuk karena sablonnya gambarnya sendiri agak 25. rumit, Ibu. Oh, gambarnya full mungkin ya. Iya, karena dari warnanya, karena kita pengennya itu warnanya benar-benar keluar, karena kadang kalau sablon warnanya nggak sesuai sama yang kita mau, Ibu. Warnanya mungkin agak pudar apa gimana. Ya, ya, ya. Oke, kalau gitu ya, ya. Tapi ini bagus ya. Maksudnya nggak luntur gitu ya. Ini sablonnya yang bagusnya ya. Iya. Dengan harga ini ya, 25. Harga 25, kaosnya sendiri 50. Sablon depan. Jadi 75. Ini sudah 75 sendiri ya. Belum packing, stiker, dan sebagainya ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Jadi satu kaos itu untung berapa dari satu kaos? Itu kira-kira sih per kaos Kira-kira 70.000, aja. Bu. Oh iya ya, harga produksinya intinya gitu ya. Dari bahan baku, sablon dan sebagainya. Itu 70.000 kan ya kosnya istilahnya ya, dijual lebih dari 100%. Dijualnya 150.000. Banyak banget nih untungnya, luar biasa ya gitu. Iya, Ibu. Ya, oke, ini untungnya banyak ini usaha ini ya. Apalagi kalau sablonnya atau itunya ya, desainnya bagus ya gitu. Nah, tentunya harganya akan lebih mahal ya. Gitu 150.000. Pemasarannya di mana aja ini? Pemasaran di media sosial, Ibu. Oh ya, oke. Di media Jadi sosial, ada Shopee, IG dan TikTok. Tokopedia, baru Tokopedia, Ibu. Oke. Ya sudah berapa tahun ini berjalan usahanya? Dari 2024 pertengahan sih, Ibu. Dari 2024. Ini siapa ownernya? Ini punya abang saya, Ibu. Kebetulan saya emang juga ikut bantu di usahanya. Oke, ya. Hanya kaos aja, nggak ada yang lain. Usahanya cuma kaos. Baru kaos aja sih, Bu. Oke, baru kaos ya. Ya. Oke, terima kasih, dikembangkan ya usahanya ini kelompok 13 ya. Mudah-mudahan semakin maju dan berkembang ya. Kakak ini ya usaha, coba buka usaha juga gitu ya. Jadi ini kan punya kakaknya ya. Coba dicontoh tuh, kakaknya kan sudah punya usaha ini. Nah, coba ditiru gimana caranya agar bisa bisnis online ini gitu ya. Sendirilah kalau kakaknya kaos, mungkin Kak siapa, Tamara ya? Iya, Ibu. Ya, Kak Tamara usaha apa? Misalnya baju atau pakaian busana wanita, atau busana anak-anak, gitu, atau busana dewasa gitu ya. Jadi bisalah berkembang usahanya ya. Sama-sama nanti maju usaha dengan kakaknya ya. Gitu. Iya, Bu. Omsetnya berapa sebulan? Untuk sekarang sih lagi nggak ada pemasukan, Bu, karena kebetulan emang kurang aktif di pemasarannya. Jadi kita baru laku tuh 10 piece. Mungkin Oh ya, pembuatan terakhir oke. di awal tahun ini. Oke, dikembangkan, promosinya dikuatkan di promosinya Kak ya, sama desain-desainnya dikembangkan ya, biar banyak pembelinya. Oke, ini sudah mau habis lagi Zoom meetingnya. Sudah jam 11.54, kita break dulu. Masih ada yang belum presentasi kah?
Masih berapa Masih ada, Bu. kelompok lagi? Berapa kelompok lagi Kak Naila? 3 atau 4 kelompok lagi, Bu. Oh iya, sekitar jam berapa? Kita istirahat dulu lah ya. Jam 1-an mungkin ya, teman-teman gimana? Iya, Bu. Aja, Bu. Break sebentar. Ya, soalnya ini mau sholat zuhur gitu, teman-teman juga ada yang mau makan siang, mau istirahat dulu ya. Oke, jam 1-an ya, nggak apa-apa ya. Sesi 3 ya, Ya. Bu. Jam 1. Ya, jam 1-an ya. Nanti saya infokan kembali Zoom meetingnya pakai yang ini lagi ya, nggak apa-apa ya. Atau nanti saya buatkan Zoom meeting lagi nggak apa-apa. Tapi masih bisa sih pakai Zoom meeting yang sama. Masih. Ya, Iya, Bu. oke, untuk kelompok 13, terima kasih, kita berikan aplaus, usahanya bagus sekali ya, tingkatkan dia, dikembangkan ya, gitu. Tadi penjualnya kan hanya berapa, 10 ya, oke, dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi ya, perbanyak promosi gitu ya, promosi dan desain-desainnya ya, desain-desain yang keren, yang kekinian gitu, perkuat promosi lagi gitu ya, strategi pemasarannya diperbaiki ya. Semoga dengan begitu nanti bisnisnya semakin maju dan berkembang. Cuma nanti lagi ya jam 1 insya Allah. Terima kasih, kita istirahat dulu ya. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, oke.